ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Di kelas berapa? Ya, baik, bentar ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oga, Vino, Moga, Vino, dan absenkan dulu ya. Kenapa alasannya? sakit. Oke, udah kerja. Oke, semuanya mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya teman kita yang tadi yang tidak hadir pada hari ini diberikan kesehatan dan dapat berkumpul lagi bersama kita. Kemudian Repali sebagai ketua kelas mungkin kita dalam doa pembuka pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya, Pak. Ya, ya. Waalaikumsalam. Hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan kedelapan dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi norma dan macam-macam norma. Minggu lalu saya sudah memberikan catatan kepada kalian. Yang kalian catat, mesti ingat. Nah, kita sudah membahas secara lisan atau secara singkat pengertian norma dan macam-macam norma serta syarat-syarat terciptanya norma dan manfaat dari norma itu tersendiri. Sekarang pada hari ini kita masih membahas materi tentang norma dan macam-macam norma, tetapi secara lebih dalam untuk pengertiannya dan juga contoh-contohnya dan hubungan antar norma itu sendiri. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, semuanya di sini pernah mendengar larangan untuk duduk di depan pintu? Nah, biasanya larangan itu apa? Siapa yang memberikan larangan itu kepada kalian biasanya? Orang tua. Oke, larangan itu sebagai salah satu contoh dari norma untuk membiasakan kalian agar di depan pintu itu tidak menghalangi jalan supaya orang itu bisa lewat dan masuk di dalam rumah tanpa adanya halangan atau gangguan. Nah, dalam pelajaran norma dan macam-macam norma ini, Bapak harapkan kalian dapat memahami apa itu pengertian dari norma serta contoh-contoh dari norma. Kemudian, Bapak juga berharap kalian dapat memahami hubungan antar norma itu sendiri. Sekarang kita akan masuk dalam materi dan macam-macam norma. Silakan dipersiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat materi kita pada hari ini. Dalam bermasyarakat, norma itu seperti rambu lalu lintas yang mengatur bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Ya, pengertian dari norma adalah aturan atau kaidah baik tertulis maupun tidak yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam bermasyarakat. Contohnya nih, saat di jalan raya kalian ada tahu lampu-lampu lalu lintas? Warna hijau, warna merah, warna kuning. Nah, itu mengatur bagaimana tata cara kita dalam berlalu lintas. Seperti itu juga norma. Norma itu mengatur bagaimana tata cara kita melakukan interaksi dengan orang lain di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan juga di dalam kehidupan bernegara. Sampai di situ pengertian norma. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Grace, ada yang ingin ditanyakan? Kaidah itu adalah tatanan yang diberikan oleh pemerintah atau seseorang untuk kamu agar kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham Mbak Grace? Bagaimana? Baik. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk di macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama. Saya minta tolong Repaldi untuk membacakan norma pengertian norma agama. Norma agama adalah sampaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia tersebut dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis dalam kitab suci masing-masing. Contohnya beribadah sesuai keyakinan. Baik, terima kasih kepada Repaldi. Berikan tepuk tangan dulu kepada Repaldi. Nah, norma agama ini adalah norma atau aturan yang berasal dari Tuhan, yang dimana ini untuk mengatur
umat atau masyarakat yang menganut agama tersebut. Bapak berikan contoh. Di dalam agama Islam, pastinya pada hari Jumat diwajibkan untuk sholat. Nah, itu untuk mengatur umat agama yang beragama Islam. Kalau ada lagi ditambah pada bulan Maret atau bulan Februari, umat Islam dianjurkan untuk berpuasa. Nah, itu juga merupakan satu aturan dari norma agama untuk mengatur masyarakatnya di dalam kegiatan bermasyarakat. Norma agama ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Dicatat sebentar. Setelah itu kita masuk di norma-norma yang lainnya. Norma agama ini tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan, tetapi norma agama ini juga mengatur kalian bagaimana hubungan kalian dengan orang lain. Pastinya di dalam norma agama itu atau aturan agama ada larangan untuk mencuri barang orang lain. Pasti ada kan? Tidak mungkin tidak ada. Kemudian jangan mencuri, jangan membunuh orang. Pastinya tidak boleh, karena itu sangat fatal sekali kalau misalnya sudah terjadi. Ya? Berapa kali kopi mau digunakan dengan baik? Ya. Sekarang kita masuk dalam pengerjaan LKPD. LKPD ini sudah saya bagikan, tapi berupa beberapa orang akan saya tunjuk secara acak melalui spiller. Maju ke depan dan menjawab sebuah pertanyaan. Tapi ada pilihannya kok. Jadi jangan takut ya. Bisa kita laksanakan? Bisa. Baik. Kita masuk dalam LKPD kita pada ini. Nah, sudah terlihat di spillernya. Nomor yang terpilih di depan sesuai dengan aksennya maka akan maju ke depan. Kita putar ya, spin ya. Spin ya. Baik, kita mulai. Semuanya siap? Siap. Harus siap dong karena LKPD kita pada hari ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tiga itu nomor Ragnar Rabi. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan ini. Pertanyaannya di atas kita ya. Ada 5 pertanyaan, jadi 5 orang yang beruntung akan maju ke depan menjawab soal. Kita mulai 1, 2, 3. Pertanyaannya, pilihlah gambar yang sesuai dengan penerapan norma agama. A. Bentar, saya jelaskan dulu. A. Ada orang balap-balapan. Yang ketiga, ada orang sholat. Yang pilihan ke C, itu orangnya sedang membuli temannya. Dan D, ada orang yang memukul temannya. Jadi tentukan pilihanmu. A, B, atau C, dan D. B? Betul yang lain betul? Kita lihat ya. Betul. Oh ya, saya lupa. Kalau misalnya salah menjawab. Baik, kita sudah mengerjakan LKPD berupa permainan dari workshop dan juga sudah mempelajari materi pada hari ini tentang norma dan macam-macam norma. Sekarang ada yang bisa membantu Bapak dalam menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dari Yudit ya, silakan. Yang lain diam. Ya, silakan. Dikeraskan ya suaranya. Dikeraskan suaranya. Yang lain berkata diam. Terima kasih. Ada lagi? Oke, Grace, silakan.
berinteraksi dengan orang di sekitar kita, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan negara. Keempat norma ini, walaupun berbeda asal dan muasalnya, seperti norma agama tadi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan berasal dari dalam diri manusia, norma kesopanan berasal dari dalam atau di lingkungan kita semua, dan yang keempat norma hukum berasal dari pemerintahan. Tetapi mereka ini mempunyai sanksi-sanksi budaya yang berbeda. Norma agama sanksinya berupa dosa, norma kesusilaan perdebatan batin atau hati nurani, kesopanan cemoohan orang atau gosipan orang, dan yang keempat yang pastinya hukuman penjara dan juga hukuman mati. Mereka ini pastinya bertujuan untuk mengatur kita dalam bermasyarakat. Itu materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin bertanya sebagai pertanyaan refleksi kita pada hari ini. Revaldi, saya tunjuk secara langsung ya. Bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Mengapa senang? Mungkin karena ada permainannya? Apa ini ya? Silakan. Berikan penjelasan. Kenapa Pak? Revaldi? Bisa Revaldi ya? Perasaan pada hari ini senang, pasti senang ya. Oke. Grace, bagaimana perasaanmu pada hari ini dalam pembelajaran kita? Apakah Bapak kalau cepat menyampaikan materi ataukah materi pada hari ini susah? Tidak, silakan. Apakah perasaanmu pada hari ini? Oke, terima kasih. Sekarang itu Pak Grace. Ini dia senang dapat mengetahui apa itu pengertian norma, macam-macam norma, dan bagaimana hubungan antara norma itu sendiri. Sekarang sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kesan sedikit atau kata-kata mutiara. Ya, izin ya semuanya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Manfaatkan setiap momen dengan bijak. Kamu lebih kuat dan lebih pintar dari yang kamu kira. Teruslah berusaha dan jangan menyerah. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa kita doakan kepada teman-teman kita, teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Semoga ia diberikan kesehatan. Supaya dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran kita di SMP Negeri 37. Semuanya silakan simpan buku paket, buku tulisnya. Itu selanjutnya akan pulang. Oh ya, tugas kelompoknya yang sudah saya sampaikan minggu lalu, silakan dikumpul. Bukan. Siap. Berdoa dalam hati, berdoa hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan dan juga jaga kondisi kalian ya, karena bulan ini bulan banyak penyakit yang datang, dan hati-hati di jalan, silahkan pulang.